Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Yulia. Saya dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal final saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Corporate Governance dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Sustainability Report. Selamat menyaksikan. Nah, kita masuk bagian yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Pada saat sekarang ini, perusahaan yang hanya berorientasi pada memaksimalkan laba semakin berkurang. Sekarang, perusahaan dituntut untuk tidak hanya memikirkan keuntungan finansial saja, tetapi perusahaan juga memikirkan kepentingan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Menurut Elkington, perusahaan pada saat sekarang ini tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi perusahaan juga bertanggung jawab terhadap bumi dan masyarakat. Pengertian ini dikenal dengan Triple P. Semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, kepedulian sosial, dan kelestarian lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diungkapkan melalui laporan keberlanjutan atau Sustainability Report. Melalui Sustainability Report dapat dilihat kontribusi perusahaan dalam menerapkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan bagaimana upaya perusahaan tersebut melestarikan lingkungan di sekitarnya. Di Indonesia pada tahun 2005 hanya ada 7 perusahaan yang menerbitkan Sustainability Report, sehingga sebagai pengakuan dan penghargaan kepada perusahaan tersebut, NCSR mengadakan SRA atau Sustainability Report Award kepada perusahaan yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan tersebut sejak tahun 2005, sehingga pada tahun 2018 ada 56 perusahaan yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Penelitian ini dimotivasi karena masih sedikitnya perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan yang terpisah dari laporan tahunannya, sehingga membuat peneliti ingin meneliti lebih lanjut apakah jumlah rapat dewan direksi, jumlah dewan komisaris, dan kepemilikan institusional serta umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam Sustainability Report. Penelitian mengenai corporate social responsibility sudah banyak dilakukan di Indonesia, namun peneliti sebelumnya lebih banyak meneliti tentang pengaruh faktor keuangan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia. Namun masih sedikit perusahaan yang meneliti tentang pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan CSR di dalam laporan Sustainability Report. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Dwi Putri pada tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk menguji pengaruh jumlah rapat dewan direksi terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam Sustainability Report. Yang kedua, untuk menguji pengaruh proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam Sustainability Report. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam Sustainability Report. Dan yang terakhir yaitu untuk menguji pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam Sustainability Report. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu teori stakeholder dan teori legitimasi. Teori stakeholder mengemukakan bahwa perusahaan beroperasi bukan hanya untuk memenuhi kepentingan sendiri, tapi juga harus memberikan manfaat kepada stakeholder seperti konsumen, pemasok, pemerintah, pesaing, masyarakat, dan pemegang saham. Sedangkan teori legitimasi menjelaskan perusahaan harus berusaha untuk menjamin bahwa dalam menjalankan operasinya masuk dalam bingkai dan norma masyarakat atau lingkungan perusahaan itu berada, di mana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan diterima oleh pihak luar sebagai sesuatu yang sah. Penelitian terdahulu yang diambil dari penelitian ini yaitu
penelitian yang dilakukan oleh Suryono dan Prastiwi pada tahun 2011, penelitian yang dilakukan oleh Marzuli Nur dan Dennis Priantah pada tahun 2012, penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan kawan-kawan pada tahun 2013, penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Dwi Putri pada tahun 2013, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Sumaryati pada tahun 2014, penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan Marsono pada tahun 2014, penelitian yang dilakukan oleh Hasanah Syam Jati pada tahun 2017, penelitian yang dilakukan oleh Krishna dan Suhardianto pada tahun 2016, penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Andayani pada tahun 2018, dan penelitian yang dilakukan oleh Retno Hapsari pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis yang pertama, jumlah rapat Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam Sustainability Report. Yang kedua, proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam Sustainability Report. Yang ketiga, kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam Sustainability Report. Dan yang terakhir, hipotesis 4, umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2020. Dan sampel dari penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan yang beroperasi selama 2018 sampai dengan 2020 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan Sustainability Report pada tahun 2018 sampai 2020. Yang ketiga, perusahaan yang menerbitkan Annual Report pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dan mencatat informasi yang diperlukan dari data sekunder dan mempelajari data dan catatan dari perusahaan tersebut. Data-data dan catatan perusahaan tersebut berasal dari Sustainability Report, Annual Report, dan situs web perusahaan. Data-data tersebut digabungkan dikenal dengan metode pooling data. Metode analisis data. Metode analisis data terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu uji normalitas, uji multikolenialitas, dan uji heterokedastisitas. Yang ketiga yaitu analisis regresi berganda. Yang keempat, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis terbagi menjadi 3. Yang pertama, uji koefisien determinasi, uji F atau uji simultan, dan uji T atau uji parsial. Nah, sekian presentasi dari proposal penelitian yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.